jangan lupa selalu mencatat apa yang pengeluaran dan pemasukan yang kami dapat. Saya catat di buku warung ini. Jadinya tidak ada yang terlewat. Jadi kita tahu mana untung dan mana ruginya. Kita bisa tahu bulan apa kita kerugian, bulan apa kita untung. Di situ kita sudah merekapnya setiap harinya, setiap bulan juga, termasuk untuk pakan, untuk kita pergi kemana, ambil burung dan lain sebagainya, transportasi dan lain sebagainya, selalu saya catat di sini agar kita lebih mudah, kita lebih tahu bulan ini. Langkah-langkah yang telah tertempuh melesatkan kita ke tujuan. Waktu-waktu terus buktikan cuma kita yang semakin. Oke teman-teman sekalian, nah ketemu lagi dengan Pak Guru masih di channel Jemariku Kreatif ya teman-teman sekalian. Hari ini kita melanjutkan topik kita yang kemarin ya. Jadi kalau sekarang kita akan Pak Guru sampaikan cara yang kelima teman-teman. Sebelumnya minum dulu teman-teman. Jadi topik kita yang kelima adalah bagaimana kita mendapat motivasi, mendapat dukungan dari keluarga kita ya. Ini khususnya untuk teman-teman yang sudah berumah tangga. Jadi kasuistis banyak teman-teman yang kadang-kadang ingin berusaha menambah nafkah untuk keluarga, tapi dukungan dari keluarga khususnya istri biasanya ya, karena ini biasanya bapak-bapak yang beternak, dari istri itu kurang mendapat dukungan ya. Pak Guru sebelum ke situ, kalau saya menyarankan untuk yang anak-anak muda ya, teman-teman yang belum punya keluarga itu is okay ya, itu hanya bagaimana teman-teman keberanian untuk mengembangkan diri teman-teman dalam bidang breeding kenari ya. Jadi pola pikirnya bahwasanya ya kita tidak mesti harus menjadi pegawai kan, itu teman-teman yang masih muda-muda ya. Tapi dari sejak dini mungkin teman-teman dari yang mungkin yang duduk di SMA, SMK atau di perkuliahan ya, atau yang sudah lulus kuliah yang belum kerja, ini jadikan sebuah ladang baru. Jadi kita tidak mencari pekerjaan, tapi bagaimana kita menciptakan lapangan pekerjaan minimal untuk diri kita sendiri, itu teman-teman. Jadi coba teman-teman nanti ikuti caranya Pak Guru, insya Allah bisa banyak berhasilnya ya. Sekarang saya mau kasih tips ya untuk teman-teman yang di rumah kesulitan mengkomunikasikannya dengan istri teman-teman ya. Karena memang membuka mindset seseorang, apalagi pasangan hidup kita, itu juga tidak mudah teman-teman. Ini Pak Guru akan bercerita bagaimana kronologinya ya, atau tips bagaimana agar teman-teman yang di rumah istrinya mendukung teman-teman ya. Yang pertama teman-teman, ini tips yang pertama. Yang pertama teman-teman punya sedikit uang gitu, coba teman-teman pancing dulu teman-teman, pelihara 1, 2, 3 burung kenari di rumah. Nah habis itu istrinya diajak diskusi ya. Satu sang dulu begitu ya, saya ajak diskusi. Jadi saya diskusinya seperti ini teman-teman. Kalau saya hanya mengandalkan gaji saya ya, hidup saya seperti ini aja gitu, artinya perubahannya juga nggak akan begitu signifikan, karena setiap bulan saya mendapatkan gaji sekian ya, gunakan untuk rumah tangga sekian ya. Maka kalau mau mencari sesuatu di luar gaji kita untuk kebutuhan rumah tangga itu akan jadi sulit. Itu yang saya tanamkan ke istri saya pertama kali ya. Maka kita harus membuat ekspansi di rumah tangga kita. Bagaimana kita punya usaha sampingan ya. Kebetulan Pak Guru hobinya kan saya di burung, di ternak dan sebagainya. Nah saat ini yang memungkinkan saya untuk mencari usaha sampingan di bidang ternak adalah di kenari, karena bisa disambi pagi dan sore untuk merawat kan gitu ya. Dan bahkan di rumah kan istri juga bisa membantu. Jadi yang pertama itu adalah saya kasih pengertian pada istri saya ya.
kalau kita hidup hanya mengandalkan gaji bulanan kita atau gaji mingguan kita, ya hanya seperti ini aja, habis dapat habis kan gitu. Tapi kita harus punya alternatif kan gitu. Itu yang pertama teman-teman ya, yang pertama. Yang kedua ya, saya berikan contoh-contoh ya, contoh-contoh saya bukakan YouTube atau gimana. Ini loh ada perempuan-perempuan yang ternyata di rumah itu bisa juga menjadi tulang punggung keluarga, artinya mendapat passive income dari usaha yang ditekunnya di rumah ya, walaupun yang merintis suaminya. Jadi saya tak bukan YouTube itu beberapa wanita, ibu-ibu yang ibu rumah tangga yang dia di rumah pelihara burung ya, pelihara burung yang bisa dari situ bisa menghasilkan. Itu yang tips yang kedua teman-teman ya. Tips yang ketiga teman-teman ya, saya ajak istri saya main ke beberapa teman, beberapa kenalan, di mana kenalan tersebut usaha breeding burungnya juga sudah berhasil ya. Tidak hanya kenari teman-teman ya, dulu di Lobet pernah, di Murai pernah, itu saya ajak ke situ. Ya, saya ajak ke situ, di situ dapat wawasan dari peternaknya, baik dari yang laki maupun dari yang perempuan, sehingga dari situ dikasih gambaran ya, dikasih gambaran bagaimana kalau beternak ini hasilnya seperti apa ya, resikonya apa, terus apa itu keuntungannya seberapa ya. Jadi saya dulu memang apa itu beli burung aja harga 150 itu kadang-kadang ya jadi polemik di keluarga ya, uang segitu ya duit sakmono ya, burung tuku manuk kan gitu. Karena dulu mikirnya cuma hobi gitu loh. Hobi itu artinya tidak ngefek langsung ke keluarga. Maka kalau pasangan hidup kita agak tanda kutip ya sedikit tidak setuju ya, karena memang tidak ada sesuatu yang kembali ke keluarga. Jadi teman-teman, kata kuncinya wanita itu yang penting itu cuan. Ya, kalau uangnya ada itu semua is okay kan itu. Semua jadi beres kan itu. Nah, itu yang harus kita sadari ya. Jadi pada akhirnya sekarang saya beli burung harga 4 juta, harga 3 juta, 5 juta ya. Itu sudah hal yang biasa ya. Istri tidak pernah marah ya, malah mendukung karena dia tahu ya dari investasian ini apa yang akan kita dapatkan. Dan istri saya juga sudah terbiasa apa itu ketika kita mengalami kerugian, entah lepas burung dan mati dan sebagainya, udah anggap aja itu qadarullah ya. Tadi dan tidak bisa kita sangkal ya, bisa seperti itu. Jadi biasa dalam hal menghadapi resiko terjelek itu jadi biasa. Nah, itu memang harus dirintis pelan-pelan teman-teman, disadarkan istri kita, pasangan hidup kita. Ya, itu tips yang ketiga tadi. Dan sekarang kalau teman-teman kesulitan untuk mengatasi teman tidurnya tadi ya, itu saya biasanya sarankan istrinya ajak ke rumah saya. Nanti yang bapaknya saya ceritain macam-macam, terus istrinya nanti cerita sama istri saya gitu. Jadi ya alhamdulillah, karena dengan burung ini minimal sehari-hari kami mau ngapain aja itu masih selalu pegang uang teman-teman ya. Itu ya, jadi itu cara yang ketiga tadi ya. Cara ketiga adalah ajak istri teman-teman ke peternak atau ke orang-orang yang memang pelihara burung dan sukses yang itu ya. Itu kemudian setelah itu yang keempat adalah kita teman-teman ingin cari materi ya, komunikasikan dengan istri teman-teman ya, mah ini ada barang seperti ini gimana nih dan sebagainya ya. Itu jadi saya komunikasikan dengan istri saya, bahkan kadang-kadang saya ajak untuk mantau burung dulu, awal-awal seperti itu, tak ajak mantau burung, kemudian kadang saya ajak ke gantangan lihat burung dan sebagainya ya. Ternyata dari situ mulai terbuka pikirannya, dan mendukung apa itu usaha yang Pak Guru lakukan. Terus yang itu aja yang tip keempat ya teman-teman. Nanti tip yang kelima adalah berikan istri teman-teman peran serta ya. Peran serta itu mungkin dari hari kecil ya. Kalau pagi suruh beli sayuran, beli pakan, e-food dan sebagainya. Nanti kalau pas siang dipesenin jangan lupa untuk makan burungnya ini dan itu dan gitu. Itu kita biasakan untuk mulai berperan di situ, termasuk anak-anak kita teman-teman. Anak-anak kita juga bisa kita berikan peran aktif ya, agar membantu usaha keluarga ini ya. Sadarkan bahwasanya ini usaha keluarga, bukan kesenangan bapaknya atau usaha bapaknya. Tapi dari sini nanti insya Allah mengalir rezeki untuk
untuk keluarga. Jadi itu kita aktifkan. Yang kelima tadi peran dari istri kita atau keluarga kita. Bahkan kalau saya teman-teman ya, itu rekening terus terang yang pegang itu ya istri saya. Jadi kalau saya dapat transferan apapun itu yang ngecek istri saya. Ya, saya ngecek transferan, bahkan mohon maaf saya suruh untuk download aplikasi. Ya, dengan aplikasi itu namanya teman-teman buka buku warung atau buku kas gitu ya. Di aplikasinya itu teman-teman bisa data setiap hari ya, beli apa saja, dapat apa saja, dapat masukan berapa rupiah, berapa juta dan sebagainya, itu terdetek di situ, sehingga usaha teman-teman itu memang termanage dengan baik ya, dengan baik. Jadi di situ maka istri saya juga merasa nyaman. Kenapa? Karena dari situ dia tahu ya bahwasanya berapa besar uang yang mengalir di peternakan kami ya, di breeding kami itu seberapa, itu istri saya tahu ya. Karena selama ini kan teman-teman kadang-kadang tidak mengajak peran serta dari keluarganya atau istrinya, maka kadang-kadang timbul kecurigaan kan gitu ya. Uang segitu hanya suaminya yang tahu kan gitu, hanya bapaknya yang tahu lah, itu jadi kesalahan. Nah, di tempat kami jadi istri saya tahu ini save uang bisnis kami ada berapa, dapat transferan berapa, itu ada semua. Dan kami usahakan bahwasanya uang di bisnis kami, uang di breeding ini tidak kami campur-campur dengan uang harian kami yang gitu ya. Itu cara manajemen kita. Tapi kalau teman-teman mohon maaf uangnya masih campur-campur sini, maka usahanya tidak akan berkembang. Kenapa? Karena kalau kita punya modalnya sudah kesaut, sudah keambil ke tempat yang lain, nah, otomatis tidak berkembang. Nah, itu dirintis pelan-pelan teman-teman, dirintis secara pelan-pelan ya. Itu tadi kira-kira 5 tips Pak Guru agar teman-teman bisa minimal menaklukkan hati istri teman-teman, sehingga usaha teman-teman itu bisa berjalan lancar ya. Diniati lillahi ta'ala bahwasanya usaha ini dilakukan ya, didirikan ya, dikelola itu untuk menambah income keluarga ya. Ini bagi yang sudah berumah tangga. Itu tips bagaimana Pak Guru menaklukkan dalam artian mengajak peran serta ya, mendapat dukungan dari keluarga, khususnya istri tercinta kita ya. Nanti saya kasih testimoninya bagaimana istri saya bisa akhirnya mendukung ini bisnis saya ya teman-teman. Nanti lihat videonya nih teman-teman. Halo teman-teman, saya akan berbagi sedikit cerita bagaimana asal mula saya bermain di burung perempuan ya, di rumah, aktivitasnya di rumah. Karena suami saya itu pekerja dan pecinta atau hobi burung, hobi sekali sama yang namanya burung. Akhirnya saya membuat ide bagaimana kalau burung yang disukai suami saya, disukai banyak laki-laki, itu bagaimana kalau dijadikan bisnis saja, dijadikan uang. Hanya dulu saat kami belum terlalu besar gini, kami itu sering pergi ya, mau ambil burung, kita beli burung entah di luar kota atau di dalam kota. Terus di sana saya melihat ternyata di peternak-peternak yang kami datangi itu banyak sekali, nggak cuma suaminya yang bekerja yang memelihara burung, tapi istrinya juga ikut bermain, ikut membantu suaminya untuk ngasih makan dan lain sebagainya gitu. Nah, dari situ saya sudah mulai bagaimana kalau saya juga ikut mendukung suami saya di hobinya burung, di hobi memelihara burung ini, dijadikan bisnis keluarga bareng-bareng, dan saya pun ikut campur di urusan bisnis ini. Mengapa kita akhirnya mengambil keputusan untuk berternak burung ini? Karena mungkin karena urusan mendadak ya, dulu saat anak kami sedang dirawat di rumah sakit, padahal pada saat itu kami pun tidak bawa, nggak ada yang bisa kita lakukan lah, intinya nggak ada uang gitu. Terus akhirnya
di sini saya melihat ternyata ada yang masih bisa dijual. Karena BU ya akhirnya harga pun yang tadinya segini kita turunkan sedikit agar konsumen banyak yang membeli dan segera kita dapat uang malam itu juga. Untuk mempermudah bisnis kami selain mengandalkan ini ya sendiri, kita juga mengandalkan online lewat Facebook, lewat Instagram, dan semuanya kami rinci, kami catat. Ada nomor rekening itu juga atas nama saya, ada beberapa nomor rekening. Jadinya kalau suatu saat ada konsumen yang banyak minta yang rekening ini, bank ini, saya juga sudah menyediakan. Dan saya juga jangan lupa selalu mencatat apa yang pengeluaran dan pemasukan yang kami dapat, saya catat di buku warung ini. Jadinya tidak ada yang terlewat, jadi kita tahu mana untung dan mana ruginya. Kita bisa tahu bulan apa kita kerugian, bulan apa kita untung. Di situ kita sudah merekapnya setiap harinya, setiap bulan juga, termasuk untuk pakan, untuk kita pergi kemana, ambil burung dan lain sebagainya, transportasi dan lain sebagainya, selalu saya catat di sini agar kita lebih mudah, kita lebih tahu bulan ini kita dapat keuntungan berapa, bulan ini kita rugi berapa, sampai kematian pun burung mati dan sebagainya itu selalu kami catat di sini. Dan tiap hari selalu ada jumlah yang selalu ada yang rugi lah, ini ada yang rugi, ada yang untung, sampai itu gitu agar kita tahu. Masih untuk ibu-ibu di rumah, ibu-ibu jangan takut ya kalau suami-suami Anda beli burung, tidak apa-apa, kita dukung aja karena burung juga bisa menghasilkan dan masih bisa untuk menjadikan bisnis keluarga. Semangat ibu-ibu. Di sisi lain teman-teman ya, ada keuntungan sendiri memang kenapa istri saya itu mendukung ya. Jadi saya itu kan hobinya dulu juga mancing, pergi kemana-mana gitu kan gitu ya. Ya, kadang-kadang mancing itu bisa pagi sampai sore kan gitu. Nah, ternyata dengan adanya breeding ini itu saya kalau ada waktu luang ya paling cuma di kandang. Jadi istri saya masih bisa mantau saya, nyaman kan gitu ya teman-teman. Ya nyaman, suaminya di rumah ya, walaupun nggak bersama neng kamar atau neng tempat keluarga itu, tapi kan istri saya bisa mantau saya, oh ayah di kandang dan sebagainya. Artinya justru aktivitas saya lebih terdeteksi di rumah ya. Tapi kalau dulu nggak punya sesuatu yang diurusin di rumah itu ya, akhirnya saya cari hiburan tuh paling ambil walesan gitu ya, pergi ke rawa mancing kan gitu lah, sehari-hari di rawa. Ini kan malah nggak ketemu anak istri. Nah, kalau ini ada sisi positifnya yang itu bisa sampaikan ke teman-teman ya, teman-teman yang hobinya sering belayang ya, sering kelayapan atau gimana, ini bisa untuk minimal mengurangi aktivitas kita di luar, sehingga di dalam masih bisa sama keluarga dan di sisi lain kita mendapat finansial dari usaha kita. Nah, itu tadi teman-teman cara Pak Guru ya menaklukkan hati istri Pak Guru ya, bagaimana bahwasanya bisnis ini dikelola adalah bisnis keluarga ya. Jadi kalau video ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian ya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya. Yang sudah sering stay tune di channelnya Pak Guru ucapkan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk menggugah hati teman-teman dan menggugah hati istri atau keluarga teman-teman ya. Pak Guru akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman sekalian.